da'waiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absuri wa diyaiha wa kutil arwahi wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil kitabi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tazidanna syadana syadawata lil ladzina amanu yaquda wa ladzina asyraku wa la tazidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara yalika bi anna minhum qisisina wa ruhbana wa anahum la yastagfirun wa idza zami'u ma unsila ila rasuli tarayunahum tafidu minad dammi ma arafu minal haqq yaquluna rabbana amana faktubna ma'as syahidin. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan ridhonya kepada kita semua, sehingga kita boleh memantapkan komitmen hidup iman dan takwa kita. Kita boleh hadir berkumpul di rumah Allah ini, di masjid ini, dalam rangka bertatap muka bersilaturahmi untuk melihat sejauh mana kemampuan diri kita di dalam memenangkan agama Allah ini. Setiap muslim tentunya diwajibkan oleh Allah untuk menolong agama yang mulia ini. Saya adalah muslim sejati. Mengapa saya katakan muslim sejati? Saya adalah orang yang diberi petunjuk, may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Berangkat, come back to historis, kita pulang kepada sejarah, kita akan melihat bahwa orang-orang yang memenangkan agama Allah adalah para mu'alaf. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Memang beda dengan Umar bin Khattab, beda dengan Abu Bakar Siddiq bila dibandingkan dengan mu'alaf-mu'alaf yang ada di Indonesia ini. Mu'alaf yang ada di Indonesia ini kebanyakan bukan mu'alaf, kualat. Hari Senin masuk Islam, hari Selasa murtad lagi. Saya bukan orang Islam yang mengislamkan, maaf. Yang mengislamkan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang muslim pun yang meyakinkan kepada saya the truth of Islam, tentang kebenaran Islam. Tidak satupun muslim. Justru saya adalah front terdepan, barisan paling depan untuk membenci Islam. Saya sebelum beragama Islam bertugas sebagai pendeta kurang lebih 16 tahun di gereja Kristen Injili di tanah Papua, dan punya biodata. Kalau hanya fitnah di internet itu orang kafir punya ocehan, cemooh. Tapi saya punya bukti, dan saya telah menulis 3 judul buku. Saya ingin sekali dalam statement intermezzo ini, pada kesempatan ini, siapa yang tahu tentang saya difitnah, saya minta jawab. Katakan sama orang Kristen di mana-mana, saya keliling Indonesia berceramah tentang kebenaran Islam. Tidak ada benteng organisasi Islam yang saya berlindung. La haula wala quwata illa billah. Minimal saya masuk penjara. Kalau di penjara saya makin banyak menghafal Al-Quran. Dan kalau saya mati, walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala adkalnahum jannatin na'im. Saya masuk surga. Untuk apa? Apa yang saya mau pikirkan? Saya dilahirkan, dibesarkan di satu lingkungan yang kalau kita belajar antropologi budaya di Indonesia, provinsi yang terkenal berbasis Kristen radikal, Manado. Saya orang Manado asli. Dan saya memang kalau seperti Ustadz bilang tadi, kafir asli. Kalau orang Jawa masuk Islam, saya belum yakin kalau dia memang dia mu'alaf benar, kalau dia kafir benar dulu. Karena biasanya dari Jawa ini, dari Muslim ke Kristen, murtad lagi, datang lagi, murtad lagi, masuk lagi. Kalau saya tidak, insya Allah. Kami dibesarkan di dalam didikan Holland Spragen, didikan Belanda, dan kami dididik bagaimana teori-teori kependetaan, sehingga setelah dewasa kami sendiri yang membenarkan Al-Quran itu, bukan orang bilang. Kedua, kami diislamkan oleh kebohongan, kepalsuan, ketidakbenaran kitab suci orang Kristen, dan buktinya ada beratus-ratus kepalsuan, data-data kepalsuan kitab suci Kristen.
Makanya saya menulis buku Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta, sambutan dari Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Yang kedua, sorga bagi Islam, neraka bagi Kristen. Ini saya harap dilempar di gereja-gereja. Saya dari sana banyak sekali gereja di pinggir-pinggiran ini. Ini mungkin orang Islam yang KTP dia jual tanah sama orang kafir, lalu dibangun gereja, begitu kira-kira. Jadi saya lewat ke sini, banyak sekali gereja. Ada sekitar, saya hitung tadi ada 9 gedung gereja. Nah, itu harus dibikin tablik akbar di samping situ. Kapan saya diundang lagi? Allahu Akbar. Ini hal yang patut kita syukuri. Sholawat serta salam keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan bahwa di mana-mana orang Kristen itu fitnah saya gila. Itu pendeta gila yang masuk Islam. Itu pendeta sinting yang masuk Islam. Saya klarifikasi. Begini, orang yang mengatakan saya gila tidak perlu saya tanggapi. Kenapa? Karena yang mengatakan saya gila adalah memang grup orang-orang gila. Saudara bayangkan, jarak kelahiran antara Nabi Isa dengan Nabi Musa itu 3.500 tahun. Dari Musa ke Isa 3.500 tahun. Rentang waktu dari Isa ke Rasulullah itu 576 tahun. Saudara jalan dari Arab Saudi sampai Indonesia tidak ada face, gambar, foto atau lukisan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan bahwa orang Islam itu jujur, tidak mau merekayasa hal-hal yang mengandung dusta, apalagi merekayasa Nabi. Nah, kalau di zaman Rasulullah tidak ada tukang foto, itu menunjukkan bahwa zamannya belum modern. Bagaimana kok dengan Nabi yang 576 tahun ada fotonya? Ini sampai pendeta mentret nggak bisa jawab. Bukan berdebat dari ayat per ayat, bukan berdebat dari ayat ke ayat, Bible ke Bible. Yang kedua, identik sekali orang Kristen dan Islam di Indonesia. Ketika kita membicarakan Isa Al-Masih, asumsinya ke gereja. Ketika kita bicara tentang Injil, asumsinya juga ke gereja. Seolah-olah Injil dan Nabi Isa mempunyai relevansi, mempunyai hubungan. Padahal tidak sama sekali. Sebenarnya yang wajib tersinggung itu umat Islam. Kenapa? Karena Nabi yang ke-24 itu adalah Nabi Isa. Itu yang ada di gambar-gambar foto rumah-rumah orang Kristen. Saya belajar di Seberot. Yahudi kalau berdoa begini, Adonai jismur kami kolra, jesmur et nafseta mikolra, Adonai jismur kakaufoe kame ataweat olamim. Artinya Adonai Tuhan, Tuhan menjagamu dari celaka, Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Lalu temboknya ini ditanduk ke dinding yang disebut dengan nuduk Jeremia atau tembok ratapan. Kebetulan saya belajar Islam 2 tahun 4 bulan. Jadi ada pendeta-pendeta ini kaliber yang bagaimana di Indonesia ini. Bilang di internet, saya mau ketemu dengan ketua persekutuan gereja Indonesia, Profesor Dr. Yewango. Suruh berhadapan, debat. Jangan di gereja, jangan di masjid, di stadion Istora Senayan Jakarta. Lah iya, supaya dunia bisa tahu banyak mualaf, tapi menyikapi Bible itu hanya secara alegoris. Makanya keimanan dan perjuangan mereka walau-walam. Saya tidak tahu apakah mereka berjuang atas nama Islam betul-betul untuk memajukan Islam, atau punya maksud apakah masuk Islam karena mencari kesenangan-kesenangan duniawi harta. Saya tidak tahu. Tapi silakan Anda cross-check ke Irian Jaya sana, ada gedung 5 lantai yang namanya Universitas Kristen Indonesia di Papua. Tanyakan ke sana siapa yang dirikan. Siapa yang dirikan dan siapa yang menjabat rektor pertama 8 tahun dari Sekolah Tinggi Teologi Calvin. Ini saya tugas memimpin institusi akademik teologi Kristen. Jadi saya tahu sejauh mana Paulus bermain dengan spekulasi spekulatif. Kemudian dari spekulasi filosofis inilah Paulus membangun rumus ketuhanan Yesus Kristus yang dikanter dari 2 bangsa, Romawi yang bersifat polytheism dan kemudian kemudian Yahudi yang bersifat monotheism. Jadi polytheism itu artinya banyak Tuhan, dan monotheism itu artinya satu Tuhan dengan pengakuan bahasa Ibraninya Shema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Artinya ketahuilah Israel, Allahmu Yahweh dan Yahweh tunggal. Nah ini, jadi kita akan membahas 3 agama, Yahudi, Yudaisme, Kristen dan Islam. Nah, orang
Ada yang mengatakan kafir jimni tidak boleh dibunuh. Kafir jimni tidak boleh dianiaya. Tidak mengganggu. Mana tuh kafir jimni? Kafir jimni itu Hindu dan Buddha. Itu memang betul-betul kafir biru. Jadi nggak perlu diganggu. Yang diganggu ini adalah kafir yang sok beriman. Mengutak-atik nama nabi-nabi di dalam Al-Quran. Maaf ya kalau saya begini bukan saya cari muka. Dan dalam dakwah saya ini saya tidak pernah ikut cara siapa. Cara manusia A, cara manusia B,